Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Hari ini kita masuk di bab yang ke-9 yaitu tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Tanah merupakan komponen yang penting bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Tumbuhan memperoleh air dan nutrisi dari tanah. Kemudian, tumbuhan mengolahnya dengan bantuan sinar matahari sehingga dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan itu sendiri dan juga oleh makhluk hidup yang lain, termasuk manusia. Peran tanah bagi keberlangsungan kehidupan, yaitu sebagai tempat hidup hewan seperti cacing dan bakteri, serta menunjang kesehatan seperti tempat berolahraga, menyediakan keperluan manusia. Peran organisme tanah. Organisme tanah umumnya ada di tanah lapisan atas sekitar 10 cm di bawah permukaan tanah. Aktivitas biologi kebanyakan dilakukan oleh jamur, bakteri, dan sedikit hewan. Aktivitas ketiganya akan mempengaruhi kesuburan, tekstur, dan kegemburan dari tanah. Peran organisme diantaranya adalah 1. Sebagai dekomposer atau pengurai bahan organik dari sisa makhluk hidup yang mati. Bereaksi kimia dalam tanah seperti membantu menguraikan materi organik oleh bakteri nitrobakteri, menguraikan polutan dan membersihkan polutan karena polutan diserap oleh organisme tanah, mencegah penyakit tanah seperti organisme pengganggu tanah, mempengaruhi tekstur tanah, serta yang terakhir mengatur kegemburan dan struktur tanah. Proses pembentukan tanah. Pembentukan tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah yang pertama, faktor kimiawi, misalkan karena adanya hujan asam. Yang kedua, faktor fisik, misalkan terjadi karena adanya perubahan suhu, iklim, curah hujan, dan intensitas cahaya. Yang ketiga, faktor biologi, karena adanya aktivitas dari makhluk hidup di atas tanah. Yang terakhir adalah horizon tanah. Horizon tanah dibagi menjadi 4 lapisan. Ada horizon A, yang merupakan lapisan teratas dengan campuran pelapukan batuan, horizon B yang merupakan lapisan kedua dengan kandungan organik yang lebih sedikit. Berikutnya adalah horizon C yang merupakan lapisan berupa batuan, yang terakhir horizon D yaitu lapisan yang berupa batuan yang lebih padat. Komponen tanah. Komponen tanah yang pertama adalah batuan. Berdasarkan proses terjadinya, batuan dibagi menjadi 3, yaitu batuan beku yang merupakan batuan yang berasal dari magma yang mendingin atau mengeras. Berikutnya ada batuan sedimen yang merupakan batuan yang berasal dari kumpulan pelapukan beberapa batuan yang mengendap menjadi sebuah batu yang baru, sehingga terlihat berlapis-lapis. Berikutnya ada batuan metamorf yang merupakan jenis batu yang mengalami perubahan karena suhu yang tinggi ataupun juga karena adanya tekanan. Komponen yang kedua adalah udara. Dalam tanah terdapat rongga-rongga yang berisi udara sehingga makhluk hidup di dalamnya dapat bernafas. Komponen yang ketiga adalah humus, yang merupakan komponen organik hasil dari dekomposisi atau penguraian makhluk hidup yang telah mati. Komponen yang keempat adalah air. Air berada dalam tanah untuk melembabkan, sehingga makhluk hidup yang ada di dalamnya dapat tetap lembab dan juga sebagai bahan dasar dari fotosintesis. Komponen yang kelima adalah mineral. Mineral merupakan ion yang berasal dari perapukan batuan dan kerak bumi. Komponen yang terakhir adalah komponen organik, sama seperti humus, yang merupakan hasil dari penguraian makhluk hidup yang telah mati. Upaya menjaga kelestarian tanah. Untuk menjaga kelestarian tanah dapat dilakukan beberapa cara. Yang pertama, pengolahan tanah dengan tanaman penutup tanah dan pengolahan lahan miring. Yang kedua, mengurangi penggunaan pupuk kimia. Yang ketiga, pengolahan tanah dengan bergiliran tanaman monokultural. Dan yang terakhir, mendaur ulang sampah.